Transformasi Digital Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah menyentuh hingga ke ranah usaha rumahan. Pelaku UMKM mulai akrab dengan transaksi non-tunai, Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS, maupun menggunakan strategi pemasaran digital. Salah satunya dipraktikkan oleh Mida Dahmalia, pelaku UMKM sate bandeng khas Kota Serang, yang beralamat di akses tol Serang Timur, Kelurahan Panangcangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Meski baru mengaplikasikan digitalisasi dalam mengembangkan usahanya, Mida tergolong sukses merambah pasar luar negeri dari usaha sate bandengnya. Mida yang sudah 20 tahun menggeluti usaha sate bandeng khas Banten ini, merasa sangat terbantu dengan hadirnya BRI sebagai mentor dalam pengembangan usahanya. Karena bukan hanya bentuk permodalan yang diberikan, BRI juga rutin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bagaimana cara agar para pelaku UMKM berkembang melalui program digitalisasi. Terbukti sejak dirinya bergabung dengan BRI pada tahun 2020 lalu, omset penjualan produk miliknya sangat tinggi, bahkan mencapai 2 miliar rupiah per tahun. Sebelumnya ia hanya mengandalkan offline saja untuk memasarkan, dengan mengandalkan kios-kios miliknya. Saat ini produk yang dijual oleh Mida bukan hanya sate bandeng saja, melainkan berbagai makanan ringan yang berbahan baku ikan bandeng, seperti abon ikan bandeng, kerupuk bakso ikan bandeng, dan lainnya. Tentu hal tersebut semakin menambah keberkahan baginya. Lebih, usaha yang kini diberi nama Bandeng Bilfi ini sudah merambah ke pasar internasional, seperti Malaysia, Singapura, hingga Arab Saudi. Kenapa saya memilih olahan bandeng? Karena selain dijadikan sebagai ikon Kota Serang, olahan bandeng juga merupakan makanan khas daerah, yaitu makanan pada zaman kerajaan, yaitu Kesultanan pada zaman dahulu, dan sekarang dijadikan oleh-oleh khas daerah. Jadi siapapun yang datang ke Banten pasti mencari olahan bandeng. Yang awalnya kami memproduksi olahan bandeng dari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, semakin lama kami semakin berkembang, dan pada saat itu kami belum mempunyai brand. Dan pada tahun 2015 kami mendapat bantuan permodalan dari BRI, yaitu berupa KUR. Nah, dari situ mulai berkembang, pasar kami pun semakin luas, dan kami sudah mempunyai brand, yaitu Bilfi Food. Nah, dengan adanya brand ini, orang semakin mengenal kita, dan kita mulai fokus pada reseller. Sampai sekarang, yang awalnya eceran, dengan beralihnya fokus pada reseller, otomatis produksi olahan bandeng kami pun semakin meningkat. Dan pada tahun 2017 kami memiliki inovasi produk selain sate bandeng. Awal mula kami berinovasi adalah abon bandeng. Nah, abon bandeng ini alhamdulillah banyak disukai oleh masyarakat luas karena selain unik, yaitu dari ikan, tapi rasanya tidak bau amis. Jadi tidak ada bedanya dengan abon-abon lain seperti itu. Kemudian kami berinovasi ke olahan-olahan lain seperti krop chop dari bandeng, kemudian pangsit abon bandeng, dan kami terus berinovasi ke arah yang cemilan-cemilan karena kita mengikuti pasar. Jadi pasar yang sedang berkembang ini, apa yang diminati itu yang kami produksi, seperti itu. Pada tahun 2020 itu kami mendapatkan predikat penjualan online terbaik dari Bank Indonesia. Nah, kemudian dari situ kami keranjingan jualan online, hingga sekarang penjualan online kami ada di beberapa negara, termasuk ada di Shopee, Singapura, Malaysia, bahkan kami juga ada di buruk.com, yaitu di e-commerce-nya Australia. Untuk menghasilkan produk olahan dari ikan bandeng yang berkualitas tinggi, tentu memerlukan bahan baku yang baik. Untuk itu, wanita 43 tahun ini memilih bekerja sama dengan beberapa pembudidaya ikan bandeng yang ada di wilayah Serang, Banten. Kualitas produk yang baik akan berpengaruh pada harga jual yang cukup tinggi.
Namun tentu saja hal tersebut cukup wajar, mengingat kualitas rasa olahan ikan bandeng yang dihasilkan cukup memuaskan lidah para konsumennya. Saat ini dirinya juga kerap membuka pelatihan bagi masyarakat yang ingin mencoba terjun di dunia usaha kuliner. Bahkan dirinya sering diminta menjadi pembicara oleh beberapa pihak dari kalangan pemerintahan maupun swasta untuk memberikan tips dan cara menjadi pengusaha sukses di tengah dunia digitalisasi yang kini semakin berkembang. Kini, sejak menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia, produk miliknya juga diikutsertakan dalam beberapa pameran maupun bazar UMKM. Bahkan ia sering mengikuti perlombaan UMKM tingkat daerah hingga nasional dan tak jarang meraih predikat juara. Di antaranya mendapatkan juara 1 penjualan online terbaik, juara 2 inovasi produk terbaik dari BRI, dan juara 1 UMKM terbaik tingkat Kota Serang. Saya suka belanja di sini karena selain lengkap, sate Bandung juga enak buat keluarga. Jadi bisa dibawa oleh-oleh. Sate Bandung enak banget. Kenapa memilih sate Bandung? Olahannya enak. Ada bakso, ada abon juga buat cocok buat makan. Apalagi tambah nasi, enak banget. Sering lihat ya di sini? Iya, sering banget. Ini udah jadi langganan, harga juga terjangkau. Selain menjual produk secara online, kini ia sudah memiliki 40 kios oleh-oleh yang menjual beberapa produk miliknya. Salah satunya kios yang berlokasi di samping Rumah Sakit Sari Asih, Serang. Di sini konsumen dapat memilih berbagai macam makanan ringan, hingga sate bandeng khas Serang yang tentunya dipatok dengan harga yang terjangkau, namun dengan kualitas produk yang terjaga. Salah seorang konsumen asal Tangerang bernama Rusdi CH bahkan sengaja datang ke kios Bilvi untuk sekedar membeli beberapa oleh-oleh khas Kota Serang. Bahkan ia menyebut dirinya sudah menjadi pelanggan setia kios Bilvi sejak beberapa tahun terakhir. Ia mengaku selain harga produk yang terjangkau, rasanya juga enak di lidah. Sengaja saya kemarin lagi belanja sate bandeng. Kebetulan setiap saya ke Serang, saya pasti mampir. Dan favoritnya sate bandeng? Favoritnya sate bandeng sama abon bandeng yang original. Karena anak-anak pun, cucu pun, semua pada suka. Kenapa Pak memilih sate bandeng Melvi ini? Karena memang sudah biasa sih, jadi saya cocok menjadi. Udah lama juga ya Pak ya? Ya, alhamdulillah udah cukup lama saya. Bapak sendiri dari mana? Saya dari Poris Pak, Tangerang. Jadi setiap kalau ke Serang pasti mampir? Pasti mampir sini, nggak di tempat yang lain. Terjangkau atau? Ya cukup terjangkau ya, relatif lah. Yang penting rasa. Kalau rasa itu kan, saya rasa kalau harga sih relatif. Selain itu di kios Bilvi ini, para pembeli juga terfasilitasi melakukan pembayaran dengan menggunakan kris, sehingga mempermudah transaksi jual beli tanpa harus menggunakan uang tunai. Capaian dari usaha yang Midah produksi bersama anggota kelompoknya tersebut tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, salah satunya BRI. Karena sebelumnya usahanya tersebut masih menggunakan peralatan tradisional dalam proses produksi. Bank Rakyat Indonesia pun memberikan sejumlah bantuan berupa peralatan mesin untuk menunjang usahanya. Relationship Manager BRI Unit Pakupatan Devi Sukmawati mengatakan, awal mula Midah merintis usahanya dengan membuat sate bandeng di rumah makan sebagai oleh-oleh khas Banten. Melihat peluang usaha sate bandeng yang cukup besar, Midah pun melebarkan sayapnya untuk membuka usaha oleh-oleh sate bandeng. Awalnya Bilvi Food itu memang nasabah di BRI Pakupatan. Dahulu Bilvi Food mempunyai usaha yang bergerak di bidang makanan rumah makan. Dulu beliau itu waktu menjalani usaha di bidang makan, beliau nasabah kur UMKM kita. Kemudian seiring berjalan waktu, beliau memperbesar sayap usaha beliau dengan mengelola usaha sate bandeng dan oleh-oleh khas daerah Banten.
berupa turunan sate Bandungnya juga, seperti kerupuk tulang ikan bandeng, kemudian bakso bandeng, kemudian abon bandeng. Karena pada awalnya saya melihat usaha Bu Mida ini sangat potensial sekali, terutama di bidang oleh-oleh makanan khas Banten, yaitu untuk sate bandeng dan makanan turunannya seperti abon, keripik tulang ikan, kemudian bakso ikan. Dan satu lagi, Bu Mida itu mempunyai usaha yang sangat strategis di sekitar akses jalan tol. Saya rasa itu yang membuat saya merasa yakin memberikan kepercayaan, memberikan pinjaman ke Bu Mida sehingga untuk mengembangkan usaha beliau. Kisah Mida Dahmalia ini juga patut menjadi inspirasi bagi para wanita lainnya. Pasalnya Mida sendiri merupakan ex TKW yang kini sukses menjalankan usahanya di bidang kuliner. Selain memiliki 15 anggota kelompok yang terdiri dari masyarakat setempat hingga ex-TKW lainnya, ia juga saat ini telah memberdayakan lebih dari 30 karyawan perempuan. Mida pun memiliki mimpi agar kedepannya ia bisa lebih banyak lagi memberdayakan perempuan. Dari Kota Serang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan.